ada hari ini karena Shalom, berjumpa kembali di dalam Voice of Hope. Kali ini temanya terambil dari Amsal 15 ayat 13-15 yang berjudul hati yang bersyukur, hidup yang tenang. Ayat 13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ayat 14, hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Ayat 15 berkata, hari orang yang berkesudahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Setiap orang rindu hidup dalam sukacita, damai, dan kekuatan. Namun Amsal memberikan satu kebenaran penting. Kualitas kehidupan seseorang sangat dipengaruhi kondisi hatinya. Sukacita atau kepahitan bukan sekedar respon pada keadaan luar. Itu dimulai dari dalam. Hati yang gembira membawa terang. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Amsal menegaskan bahwa apa yang di dalam akan tampak di luar. Kita bisa menutupi perasaan sesat, tetapi suasana hati yang mendalam selalu memancar melalui sikap, ekspresi, dan cara kita memperlakukan orang lain. Hati yang gembira bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi ada damai dan syukur yang membuat seseorang tetap memancarkan terang. Tanyakan pada diri kita sendiri, apa sumber kegembiraan kita? Jika sumber adalah Tuhan, maka sukacita itu tidak tergoncang oleh keadaan. Hati yang berpengertian mencari pengetahuan. Hati orang yang berpengertian mencari pengetahuan. Hati yang sehat bukan sekedar merasa baik, tetapi juga bertumbuh dalam hikmat. Orang yang hatinya berpengertian akan mencari firman Tuhan, membuka diri terhadap teguran, mengejar pengertian, bukan hanya pembenaran diri. Memilih apa yang membangun, bukan hanya yang memuaskan ego. Sebaliknya mulut-mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Artinya mereka fokus pada hal sia-sia, gosip, dan hal negatif. Setiap hari kita memilih makanan rohani apa yang kita konsumsi. Apakah hati kita dipenuhi firman atau suara dunia? Cara kita melihat hidup menentukan atmosfer kehidupan. Semua hari orang yang tertindas buruk, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Ayat ini sangat kuat. Orang yang hatinya pahit atau tertekan akan merasa setiap hari buruk. Tetapi orang yang hatinya gembira akan menemukan alasan untuk bersyukur, sehingga setiap hari terasa seperti pesta. Amsal tidak berkata-kata bahwa orang pertama selalu mengalami hal buruk, tetapi cara ia melihat hidup membuat semuanya tampak buruk. Sementara orang kedua mungkin juga mengalami tantangan, tetapi karena hatinya baik, ia tetap melihat kebaikan Tuhan. Ini bukan tentang keadaan, tetapi keadaan hati. Mungkin hidup kita tidak selalu mudah, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponnya. Kita dapat memilih bersyukur, berharap, dan percaya Tuhan. Sukacita yang sejati dimulai dari hati, bukan dari keadaan. Hati yang sehat akan mencari hikmat, bukan hal sia-sia. Cara kita melihat hidup menentukan kualitas hidup kita, bukan sebaliknya. Karena itu mari kita jaga hati. Biarkan Tuhan memperbarui batin kita setiap hari, agar hidup kita memancarkan damai dan sukacitanya. Mari kita katakan bersama, ya Tuhan, pulihkan hati kami. Berikan kami kegembiraan yang berasal daripadamu, dan hikmat untuk memilih hal yang benar. Ajari kami melihat hidup melalui kebaikan dan anugerah-Mu, sehingga setiap hari kami menjadi kesaksian dan kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope edisi November dengan tema Upgrading Gratitude and Harmony. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk like dan share ke teman-temanmu. Butuh dukungan doa? Silakan chat kami di @rajawali.fm melalui Instagram dan TikTok. Mau bergabung dengan komunitas yang positif dan penuh kasih? Ayo jadi bagian dari Raja Wali Family Ministries. Tuhan memberkati.